Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-53 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah dan bab syarat salat. Malam hari ini majelis ke-15 di bab ini di Kitabus Shalah, majelis ke-15 terkait dengan syarat salat, yaitu kita akan memasuki hadits 224. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kana li ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama madaqalan fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli nahali. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata beliau dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mempunyai dua waktu, saya mempunyai madkhalan, dua pintu. Madkhalan tempat isim makan. Saya memiliki dua tempat masuk, yaitu pintu. Dua pintu masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jika saya mendatanginya ketika beliau sholat, beliau akan nahali, berdehem untukku. Beliau akan berdehem, batuk mini, batuk kecil. Iya, itu namanya naha. Iya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sumber hadits seperti yang beliau katakan, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 12 dan Ibnu Majah di nomor 3708. Derajat hadits dhaif pada dasarnya. Ini hadits adalah hadits yang dhaif. Kenapa? Kan ada alasannya hadits ini dhaif. Terdapat keterputusan dalam sanadnya. Karena Abdullah ibn Naji, rawi yang dhaif dan tidak mendengar dari Ali ibn Abi Thalib. Jadi kalau kita buka sanad dalam riwayat Imam Ibnu Majah, demikian pula Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, maka kita akan mendapatkan sanad hadits ini yang menukil dari Ali ibn Abi Thalib. Ada namanya di sini Abdullah ibnu Naji, sebenarnya yang benarnya dia Ibnu Nujai, cuman saya salah ketik di sini. Ibnu Naji, Ibnu Nujayyin. Yaitu Abdullah ibnu Nujai. Dia ini adalah rawi yang tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib, tapi dia riwayatkan dari Ali. Itu kalau kita membuka sanad, kita periksa. Al-Imam An-Nasa'i berkata, akhbaroni Muhammad ibnu Ubaid, telah bercerita mengabarkan kepada saya Muhammad ibnu Ubaid. Qala, dia berkata, haddatsana Ibnu Ayyash, telah bercerita kepada kami Ibnu Ayyash.
an Mughirah dari Al-Mughirah, anil Harith Al-Uqli dari Al-Harith Al-Uqli, an Ibnu Nujay. Qala Ali. Dari Ibnu Nujay dia berkata, Ali berkata. Jadi dia bilang Ali berkata, padahal dia tidak ketemu. Padahal dia adalah rawi yang tidak ketemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Sehingga ini hadis terdapat keterputusan dalam sanadnya. Iya, keterputusan dalam sanadnya. Hanya saja ini hadis sebenarnya punya pendukung dari jalur lain. Di hadis ini ada pendukung dari jalur lain, tapi sanad ini tersendiri dia adalah sanad yang dhaif. Karena rawi ini. Kita lihat fikih haditsnya. Sepakat 4 madhab. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Sepakat 4 madhab bahwa berdehem tidak membatalkan sholat jika dibutuhkan. Kadang seorang gatal tenggorokannya misalnya, atau ada lendirnya, dia berdehem, atau ada yang dia mau isyaratkan. Ada yang dia mau isyaratkan jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan, maka itu tidak membatalkan sholat. Atau karena udur. Karena udur. Jika dibutuhkan atau karena udur, itu tidak membatalkan sholat. Adapun jika tidak dibutuhkan atau tanpa udur, maka juga tidak membatalkan sholat dalam madhab 4. Juga sama sebenarnya. Dalam fikih madhab yang 4, juga tidak membatalkan sholat kalau dilakukan tanpa udur. Tapi di sini ada 2 tapinya. Tapi makruh. Mereka cuma menganggap bahwa berdehem itu adalah makruh dalam sholat. Tidak sampai membatalkan. Kenapa? Karena menurut mereka berdehem itu tidak masuk dalam berbicara. Karena tidak ada huruf yang jelas. Tidak masuk dalam berbicara. Sehingga mereka mengatakan itu tidak membatalkan sholat. Karena membatalkan sholat butuh dalil syar'i. Kata membatalkan sholat itu hukum syar'i dan kita butuh dalil dalam hal tersebut. Dan ini tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan bahwa berdehem itu membatalkan sholat. Tapi hukumnya tanpa udzur makruh, ditinggalkan lebih baik. Kita tinggalkan lebih baik kalau tidak ada udzurnya atau tidak dibutuhkan. Kalau tidak ada udzurnya atau tidak dibutuhkan, maka tentunya lebih baik kita tinggalkan. Adapun hadis di sini kita tidak bisa pakai berdalil dikarenakan dhaif. Kita cuman pakai berdalil bahwa hadis sebelumnya orang yang berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat, tidak membatalkan kalau ada udzur. Karena itu berbicara. Ketika seorang berdehem itu tidak masuk dalam berbicara. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa dia membatalkan sholat dengan dalil yang kita sudah baca di pertemuan sebelumnya. Adapun hadits sekali lagi, hadits yang ada di hadapan kita tidak bisa kita pakai. Karena dhaif. Terdapat keterputusan di dalam sanadnya. Kemudian berikutnya hadits 225. Kata beliau, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ini terkait dengan menjawab salam dalam keadaan sholat. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffah. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhaha. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Bilal, orang terdekat dengan Rasulullah
dalam masalah sholat, adzan dan qomat, maka dialah pemegang adzan, kemudian dialah yang pemegang juga qomat jika Rasulullah sudah berisyarat sholat itu diiqomahkan. Iya. Dan dialah pintunya Rasulullah, ini Bilal. Dia orang hitam, ya, mantan budak. Tapi dialah pintunya Rasulullah. Kalau ada orang bertamu mau ketemu Rasulullah, maka yang menjaga di pintu, yang menyampaikan kepada Rasulullah adalah Bilal, ya, Ibn Abi Rabah. Ini beliau yang sebagai palang pintunya. Karena dia adalah orang dekatnya Rasulullah, maka banyak hal yang dia tahu tanpa ditahu oleh orang lain. Seperti ini masalah. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Bilal. Bagaimana engkau melihat cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam mereka ketika beliau sedang sholat? Ini syariatnya. Kalau kita tidak tahu masalah, kita bertanya. Bayangkan kalau dibandingkan dengan riwayat hadits, Ibnu Umar lebih banyak daripada Abu Bilal. Karena Ibnu Umar termasuk dari sahabat yang banyak riwayat haditsnya. Yang banyak riwayat haditsnya. Tapi dia tidak malu bertanya kepada Bilal. Karena ini masalah ilmu. Tidak boleh kita malu bertanya kalau kita tidak tahu. Bertanya saja. Walaupun mungkin masalah itu adalah bagi orang lain mudah dan sudah dia tahu. Iya, tapi bagi kita yang tidak tahu, tentunya harus bertanya. Karena Nabi SAW juga bersabda, innama syifa'ul ay as-su'al. Obat dari bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Tidak tahu itu penyakit. Walaupun badan tak sehat, tapi kalau kita bodoh tidak punya ilmu, maka kita orang sakit. Kita adalah orang sakit. Butuh obat. Dan obatnya orang yang tidak tahu kata Nabi adalah bertanya. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Itu obatnya. Iya, itu adalah obatnya. Makanya diperintahkan oleh Quran kita bertanya kalau tidak tahu. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Iya, karena kita dicela akan kebodohan. Kalau kita bodoh, maka kita akan dicela. Lihat contoh ini. Ini Ibnu Umar ini. Anaknya khalifah kedua. Anaknya khalifah kedua. Iparnya Rasulullah. Iparnya Rasulullah. Iya. Bersamaan dengan kemuliaan secara kedudukan. Dia juga bukan budak. Keturunan Arab. Tapi bersamaan dengan itu dia bertanya kepada Bilal. Tentang masalah bagaimana Rasulullah menjawab salam ketika ada sahabat yang salam dalam keadaan Nabi sholat. Maka Bilal berkata begini dengan ucapan begini. Terus dia membuka telapak tangannya. Kan di kanan di atas kiri. Ketika ada yang salam, maka Bilal mencontohkan dia buka telapak tangan. Dia jawab dengan berisyarat dengan tangan. Dia jawab dengan tangan. Dia jawab dengan tangan terbuka. Dengan tangan yang terbuka. Ini dikeluarkan, kata beliau, akhrajahu Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Wa sahhahah. Dan Al-Imam Tirmidzi mensahihkannya. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Sunan Abu Dawud nomor 927 dan At-Tirmidzi nomor 368. Derajat hadits sahih. Karena pendukung dari
jalur lain. Iya, saya sengaja bilang begitu karena sebenarnya dalam sanad hadits ini ada seorang rawi bernama Hisham ibnu Sa'ad. Dia adalah yu'tabar, dianggap jika ada pendukung dari jalur lain, dan hadits ini termasuk yang ada pendukungnya, artinya rawinya tidak dhaif sekali. Ya, dia dhaif mujabar, dhaif yang bisa ditempel, ditambal kekurangannya. Jika ada riwayat yang lain, maka dia bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Hasan karena selainnya. Fikih hadits, boleh menjawab salam dalam sholat. Gimana? Ya, berisyarat dengan tangan. Boleh menjawab salam dalam sholat dengan berisyarat dengan tangan. Boleh. Iya, kita tidak perlu bicara dan mengucapkan waalaikumsalam. Karena ini masuk berbicara dalam sholat pada hal yang tidak disunnahkan. Karena salam itu hanya ada pada akhir sholat. Iya, sehingga boleh jawab dengan berisyarat. Itu fikih pertama, sangat jelas sekali. Bilal ditanya bagaimana cara Nabi menjawab salam, maka dia katakan Nabi berisyarat dengan tangan terbuka. Kemudian faedah kedua, boleh bersalam dengan orang yang sedang sholat. Kan begitu? Ibnu Umar bertanya, bagaimana cara Nabi menjawab salam? Berarti ini menunjukkan bahwa kejadiannya para sahabat salam kepada Nabi saat Nabi sedang sholat. Maka dari sinilah kita dapat faedah, boleh kita bersalam walaupun orang itu sedang sholat. Ada orang sedang sholat, boleh kita bilang Assalamualaikum. Nanti tinggal dia jawab menggunakan tangan, berisyarat. Iya, ini Masya Allah, sempurnanya syariat. Masalah kecil seperti itu diatur. Bagaimana cara menjawab salam dalam sholat? Dengan berisyarat dengan tangan. Terus apa hukum bersalam kepada orang sholat? Boleh. Karena itu juga dilakukan. Iya. Dan kisah paling terkenalnya adalah waktu Abdullah ibnu Mas'ud pulang kembali saat hijrah pertama dari negeri Habasyah. Kan termasuk yang pergi itu Ibnu Mas'ud. Saat dia dengar di penduduk Makkah sudah masuk Islam, sudah kurang penyiksaannya terhadap kaum muslimin, orang yang berhijrah ke negeri Habasyah di awal kembali, termasuk yang kembali Abdullah bin Mas'ud. Dia datang kepada Nabi SAW, Nabi sedang sholat dan dia salam, Assalamualaikum. Dia salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nabi tidak menjawabnya, Nabi cuman berisyarat kepadanya. Nabi berisyarat kepadanya. Ini termasuk dalil pendukung yang kita maksudkan tadi. Bahwa kalau kita sedang sholat, boleh orang bersalam kepada kita. Adapun kitanya, kita jawab dengan berisyarat. Ini tentunya sangat jelas hadits yang kita baca tadi itu. Hadits berikutnya lagi, hadits 226, 227, langsung dua di sini ya. Dan ini hadits terakhir dalam bab ini. Ini hadits terakhir dalam bab syarat sholat. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaihi wa li muslimin wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggendong Umamah. Sambil menggendong Umamah, putrinya Zainab, cucunya. Beliau gendong cucunya. Ya. Jika beliau sujud, belum meletakkannya,
dan jika belum berdiri, belum menggendongnya lagi. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, sedang beliau mengimami orang. Ini orang lihat karena beliau ternyata waktu itu menjadi imam. Menjadi imam. Ini 226. 227. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama uqtulul aswadaini fis shalah al-hayyata wal aqrab. Akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam dalam solat, yaitu ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Langsung dua hadits ya. Sumber hadits, langsung dua hadits. Hadits Abu Qatadah yang pertama. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 516 dan Muslim di nomor 543. Dan hadits Abu Hurairah, riwayat kedua, itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam 4, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di nomor 291, At-Tirmidzi di nomor 3911, An-Nasai di jilid 3 halaman 10, Ibnu Majah 1245. Inilah yang disebut dengan Imam 4. Derajat hadits sahih. Derajatnya tentunya sahih. Karena yang pertama itu Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Fikih hadits. Dua hadits terakhir dalam bab syarat salat. Pertama, sepakat para ulama bahwa bergerak yang sedikit tidak merusak salat walaupun beberapa kali. Lihat Nabi menggendong Umamah bintu Zainab. Ketika sujud, beliau letakkan. Ketika bangkit, beliau gendong lagi. Ini kan bergerak dalam sholat. Demikian pula hadits yang kedua. Hadits yang kedua, bunuhlah ular dan kalajengking dalam keadaan sholat. Kalau ada ular, boleh kita bunuh. Iya. Atau ada kalajengking boleh kita bunuh. Ini menunjukkan bolehnya bergerak. Cuman saya nukil dulu yang sedikit. Karena ini tidak ada silang pendapat. Boleh bergerak yang sedikit, ya, di dalam sholat. Dan itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bergerak yang sedikit. Faedah kedua, sepakat juga para ulama bahwa bergerak yang banyak tanpa darurat, tidak ada kebutuhan, membatalkan sholat. Ada orang banyak sekali bergerak, tidak ada dia butuhkan. Tidak ada kebutuhannya. Maka itu merusak sholat. Itu dua kesepakatan. Iya, itu dua kesepakatan. Berarti dipahami dari sini, kalau kita bergeraknya banyak dan itu dibutuhkan atau karena darurat, boleh. Dari mana diambil fikih kedua ini? Dari hadits kedua. Bunuh ular, bunuh kalajengking, itu darurat. Karena kalau kita tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Kan begitu? Iya, kita digigit oleh ular. Maka boleh, walaupun bergeraknya banyak, boleh jika itu darurat. Dibolehkan jika itu darurat. Lihat hadits yang kedua. Lihat hadits yang kedua. Kemudian faedah ketiga, bolehnya membunuh ular dan kalajengking
dalam sholat karena darurat. Dibolehkan. Dibolehkan. Dan para ulama mengkiaskan hal-hal lain. Mengkiaskan hal-hal lain dalam masalah ini. Yaitu mereka kiaskan ada orang sedang sholat. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ingin membunuhnya. Boleh dia berkelahi dulu sama orang itu. Baru lanjut sholat. Tidak perlu dibatalkan. Atau ada orang yang mau melanggar kehormatan keluarganya. Iya, tidak bisa dia bilang, wah ada istriku di depan ini mau dilanggar baru saya sedang sholat. Sholat atau tolong. Tidak, sholat sambil bantu istri. Itu namanya darurat. Demikian pula kata para ulama kalau ada anak misalnya sedang tidur di kasur. Tidur di kasur. Dia akan jatuh di kasurnya. Boleh kita maju, mundur, ke samping, kiri atau ke kanan untuk menahannya. Itu namanya darurat. Itu dibolehkan. Dikiaskan semua pada fikih nomor 3 ini. Karena Nabi bilang bunuh ular. Kita maklumilah. Ular itu mungkin bukan sekali pukul langsung mati. Kan begitu. Ya pasti ada banyak gerakan. Tapi diperbolehkan kalau itu darurat. Diperbolehkan kalau itu darurat. Dari sini juga para ulama mengatakan kalau misalnya kita lagi sholat di gedung. Tiba-tiba gempa misalnya. Boleh kita lari keluar sambil sholat. Lanjut makin di luar. Darurat. Kenapa boleh bunuh ular dalam sholat? Menjaga nyawa. Itu ilahnya. Itu sebabnya. Ketika kita karena menjaga nyawa boleh bunuh ular, maka demikian pula yang lain. Kita sedang sholat, datang gempa, kita khawatirkan gedung akan roboh. Boleh kita lanjut lari keluar dan di luar kita sholat. Selesaikan. Jangan dibatalkan. Selesaikan nanti di luar. Supaya kalau takdir kita meninggal, sudah sholat. Sudah selesai dari sholat. Ini semuanya adalah diperbolehkan karena darurat. Iya karena darurat. Disebut dalil dasar dalam hal tersebut adalah hadits yang ada di hadapan kita. Dan di sana ada kaidah besar. Namanya kaidah kubro dalam kaidah fiqhiyah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Namanya darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Itu masalah haram asalnya. Tapi kalau darurat menjadi boleh. Itu kaidah besarnya. Ya, itu adalah kaidah besarnya dalam masalah yang disebutkan di sini. Dengan ini kita alhamdulillah tamat ya bab syarat salat. Nanti kita lanjut lagi alhamdulillah di bab setelahnya. Setelahnya babu sutrotil musolli. Iya bab sutrahnya, tabirnya, penghalangnya orang yang sedang salat. Ini kita ambil pekan depan insyaallah. Bab ini nanti kita bab sutroh musolli juga sudah selesai ditulis, tinggal kita masukkan di pembahasan kita di sini insyaallah. Iya. Nanti kita lanjut di pekan depan. Kita jawab dulu pertanyaan yang masuk sambil menunggu masuknya waktu sholat sisa 12 menit lagi kayaknya. Yang mau bertanya langsung boleh pakai mic. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Bagaimana dengan hukum menjawab salam tatkala salat? Apakah tetap wajib? Kemudian tatkala kita sementara salat,
dalam keadaan sambil menunggu ustadz atau pemateri yang datang, kemudian kita masih sholat, pematerinya sudah datang dan memberi salam, apakah tetap wajib menjawab salam tersebut? Tetap menjawab salam itu kan hakul muslim alal muslim. Cuman cara jawabnya adalah boleh berisyarat. Cara jawabnya berisyarat dengan tangan. Yang bilang tadi, Nabi menjawab dengan tangan yang dibuka. Jadi kalau masalah hukumnya tetap, hanya saja beda cara menjawabnya. Kalau kita sedang tidak sholat, salam jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalam keadaan sholat, kita berisyarat. Kita berisyarat dengan tangan tanpa berbicara. Wallahualam. Ada lagi? Betul. Apa hukumnya kalau misalnya sholat dalam keadaan gempa, tetap lanjut sholat, apakah menyelisihi Nabi, Ustadz? Dia yang mempertimbangkan itu. Dia yang mempertimbangkan bahwa apakah gempanya ini tidak akan membinasakannya atau membinasakannya. Kalau dia, oh iya, lanjut saja. Alhamdulillah. Iya, dia lanjut. Tapi kalau itu membinasakannya, maka tentunya dia selamatkan dirinya, apalagi waktu sholatnya masih ada. Masih luas. Ditambah lagi, sholat itu boleh dijamak jika ada lumpur, ada hujan, ada badai, ada gempa, ada tsunami. Itu termasuk udur, sholat itu boleh dijamak tanpa kosor. Boleh dijamak tanpa kosor. Sehingga dia selamatkan dulu dirinya, yang penting hidup. Karena hidup sehari itu penting bagi muslim. Daripada meninggal duluan. Karena beda masuk surganya orang yang umurnya dilebihkan sedikit daripada orang yang meninggal duluan. Beda. Iya, makanya dalam hal tersebut seorang harus punya fikih. Dia mempertimbangkan dirinya. Iya, ketika ada gempa itu udur untuk menjamak sholat. Boleh dia jamak ta'khir. Sehingga jangan dia bilang nanti keluar waktu. Tidak, boleh dia jamak ta'khir. Walaupun tadi sebenarnya kalau dia memang dia memilih, dia sholat saja sambil jalan. Sholat saja sambil berjalan atau berlari. Dibolehkan. Ketika dalam rasa takut, itu boleh sholat berjalan. Boleh bahkan sholat sambil lari. Ketika terjadi rasa takut. Itu udur. Itu adalah udur yang membolehkannya. Wallahualam. Karena kaidah tadi, darurat. Fadol. Bisa ada lagi? Silakan. Ahsanallahu ilaika Ustadz. Sambungan dari pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah mengakhirkan salamnya? Kalau misalnya tadi Ustadz atau pemateri sudah mau mengajar, terus kita akhirkan jawab salamnya setelah salam. Baik, bolehkah mengakhirkan salam kalau kita ada orang salam? Boleh. Cuman disegerakan itu lebih utama. Iya, karena menjawab salam itu disegerakan. Kalau dia salam, maka kita jawab salamnya. Ada ayat dalam hal ini, siapa yang bisa sebutkan? Idza huyitum. Ulang, saudara. Ahsan. Lafaz awal saja yang saya butuhkan. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu fa. Pakai huruf fa. Jika kalian diberikan tahiyat, ucapan selamat dengan sebuah salam, maka fa yang dipakaikan oleh Allah
huruf fa. Huruf fa itu faedahnya adalah ta'kid, tartib ma'at ta'kid. Berurut tanpa diakhirkan. Itu faedah huruf fa. Gara-gara huruf fa kita mendapatkan dua tadi. Tartib artinya kita jawab salam itu setelah orang salam. Jangan ada orang datang, waalaikumsalam. Nah dia belum salam. Nggak boleh duluan. Nggak boleh duluan. Setelah. Itu namanya tartib. Dilakukan dengan tertib. Ada orang salam, jawab salamnya. Jawabnya kapan? Fahayu. Maka jawablah tanpa selang waktu. Itu artinya fa. Jadi ketika dia bilang assalamualaikum waalaikumsalam. Tanpa jeda. Tanpa selang waktu. Itu asalnya tadi saudara. Jadi kalau kita akhirkan berarti kita menyelisih Quran. Walaupun hukum menjawab salam ini sunnah. Tapi kalau kita ikut Quran. Apa yang Quran dahulukan, itu kita dahulukan. Apa yang Quran akhirkan, itu yang kita akhirkan. Itu yang kita akhirkan. Ini ikut Quran. Dipahami mungkin? Alhamdulillah. Lanjut. Siapa lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Betul. Bagaimana kalau misalnya kita sholat sunnah di rumah, kemudian orang tua kita memanggil Ustaz? Apakah setelah memenuhi panggilannya kita lanjut sholat atau kita ulang dari awal? Sholat sunnah. Iya Ustaz. Kalau itu membutuhkan ucapan atau gerakan yang banyak, maka kita batalkan sholat, ya, dan kita nanti ulang dari awal. Kalau panggilannya sudah darurat atau orang tua butuhkan, hajat namanya. Dan kaidah juga, al-hajatu bimanzilati darurah. Hajat itu sama dengan darurat. Jadi ketika orang tua itu panggil dalam bentuk darurat dia dibantu, karena hajat dia butuhkan sekali kita bantu, dia panggil. Maka darurat kita batalkan. Jika tidak bisa sambilan. Jika tidak bisa sambilan. Tapi kalau misalnya bisa sambilan. Orang tua kita misalnya, tolong ambilkan saya baju di kamar situ. Kita lagi sholat di situ. Ambilkan saja baru kasih keluar dari pintu. Lanjut lagi sholat. Dibolehkan. Dibolehkan. Barakallahu fiik. Masih ada? Di sini ada pertanyaan kertas. Bismillah. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berusia 29 tahun. 29 tahun Ustaz. Dan Allah memberikan saya sebuah sinyal. Masya Allah. Allahumma barik. Untuk berjodoh. Mantap. Ada laki-laki yang datang menemui saya. Bahaya. Untuk melamar saya. Jangan, suruh ke orang tua. Mungkin itu maksudnya ini ya. Iya. Tetapi di tempat saya bekerja, sudah ada beberapa teman saya yang sudah dikeluarkan karena kedapatan menikah. Allah, tempat kerja apa itu? Meski di kontrak pekerjaan saya tidak tertera hal semacam itu. Pertanyaan saya Ustadz, apakah saya boleh menerima laki-laki itu untuk dijadikan sebuah kesempurnaan sebagian dari agama, tetapi di sisi lain konsekuensi ya terberatnya adalah dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Berarti yang bertanya perempuan ya? Iya kan? Yang bertanya akhwat. Keluar saja. Lebih mudah kalau akhwat. Keluar saja karena setelahnya tanggung jawab nafkah lahir berupa pakaian,
makan, minum, tempat tinggal, bayar kontrakan, semua di suami. Menikah. Tidak apa-apa dikeluarkan dari pekerjaan. Karena sekarang kita digaji oleh perusahaan itu. Sebentar digaji oleh suami. Iya kan? Suami kan sepakat para ulama wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan. Yang kaya sesuai dengan kekayaannya. Yang kurang penghasilannya sesuai dengan kekurangannya. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, yang punya rezeki lapang dari setiap suami di dunia ini, muslim, hendaklah dia yang memiliki kelapangan rezeki, dia lapangkan nafkah istrinya. Ketika rezekinya luas, maka itu ada rezekinya istri di situ. Luaskan, lapangkan. Tapi waman kudiro alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya? Siapa yang disempitkan rezekinya? Falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia berinfak, menafkahi istrinya sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita sebagai istri tidak usah takut masalah dikeluarkan oleh perusahaan misalnya. Tidak perlu. Ketika ada orang datang melamar kita berarti dia sudah siap menanggung tempat tinggal, menanggung pakaian, menanggung makanan, menanggung minuman. Dia akan makan apa yang kita makan. Iya, itu sudah menjadi kewajibannya. Dan jangan takut miskin. Ini kan ada was-was. Kita takut kalau dikeluarkan, ya bahkan kalau saya boleh saran, bilang saja, bos mau kak menikah, ada yang melamar. Kalau dia bilang, tapi kamu dikeluarkan, enggak apa-apa. Kasih tahu saja, enggak usah kita sembunyi-sembunyi. Enggak usah kita sembunyi-sembunyi. Dan belum tentu dia keluarkan. Siapa tahu dikeluarkan itu karena tidak dikasih tahu. Kan Allah yang mengatur hatinya itu bos tak. Di tangan Allah itu hatinya. Nabi yang bilang, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hatinya anak Adam antara dua jari dari jari Allah. Hatinya semua kita ini, hatinya seluruh manusia ada di dua jari Allah. Yuqallibuha kaifasya. Allah akan membaliknya bagaimana kapan Allah inginkan. Jadi jangan takut. Izin saja datang baik-baik. Saya mau menikah. Ada yang melamar saya. Kalau dia bilang tidak boleh kau menikah. Kita paling kawin nikah. Maksudnya kenapa dia tahan? Ada masalah apa? Kalau memang masalah dikeluarkan dari pekerjaan, keluar saja. Allah sudah menjamin kita tidak akan fakir. Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau min fadli, jika orang yang mau menikah itu fakir, miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Sudah dijamin itu. Nikah itu tidak membuat kita miskin. Menikahlah, kita akan kaya. Jangan biarkan setan memberikan was-was. Nanti kalau kamu menikah akan kamu begini, susah kamu bekerja. Gimana kamu kasih makan istrimu, anakmu nanti kalau kamu sudah. Enggak usah. Istrimu itu datang membawa rezekinya sendiri. Bukan kamu yang menanggung rezekinya. Kalau ada ditakdirkan kamu punya anak, maka anakmu itu keluar membawa rezekinya sendiri. Bukan kamu yang menanggung rezekinya. Maka enggak usah dengarkan was-was dari setan, bismillah saja. Lakukan menikah tanpa kita takut dunia. Wallahu alam. Kita adzan dulu. Bikin tak bangka saja. Sini ada pertanyaan, kita lanjut. Apakah hadits la salata bi hadrati ta'am bisa pada semua waktu solat ataukah hanya khusus pada solat isya? Semua, haditsnya umum.
Haditsnya umum. La solata bihadrati tu'am wala huwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak ada solat jika makanan sudah terhidangkan. Demikian pula tidak ada solat jika dia menahan dua yang khabith. Yaitu air kecil dan air besar. Iya, itu umum. Itu umum. Wallahualam. Terkait dengan ini pertanyaan berikutnya. Terkait solat Id. Apabila hari raya Id bertepatan dengan hari Jumat. Apakah harus melakukan solat Jumat atau tidak melakukan solat Jumat? Mana pendapat yang kuat tatkala kondisi seperti itu? Ya, ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, itu tidak wajib Jumat. Karena sudah tertutup dengan hari raya besar. Karena Jumat hari raya kecil. Hari raya kecil tertutup dengan adanya hari raya besar, yaitu Id. Tapi yang gugur Jumatnya, duhur tetap sholat duhur. Jumat gugur. Kecuali dia sebagai khotib, imam, muadzin, maka tidak gugur. Untuk menjaga kalau ada orang yang datang melaksanakan Jumat. Iya, tidak gugur bagi mereka. Khotib tetap datang. Iya, khutbah, demikian pula imam, muadzin tetap datang. Menegakkan Jumat. Menegakkan Jumat. Iya. Adapun selain dari itu, maka tidak wajib Jumat baginya. Yang wajib adalah sholat duhur. Tapi kalau dia Jumatan, sah. Iya. Kalau dia datang melakukan Jumatan, maka sah Jumatnya. Tidak perlu dia melakukan sholat duhur. Apakah boleh tata cara sholat Idnya seperti sholat Jumat? Khutbah dulu baru diakhirkan sholat, tidak boleh. Nabi tidak melakukan Id seperti Jumat. Jumat itu dilaksanakan berbeda dengan Id. Yaitu khutbah dulu baru sholat. Karena khutbah Jumat masuk dalam wajib Jumat. Masuk dalam kewajiban Jumat. Sehingga sepasang antara sholat dan khutbah. Iya. Sementara Id, Nabi mencontohkan sholat dulu baru khutbah. Karena khutbah Id sunnah, bukan wajib. Khutbah Id sunnah, bukan hal yang wajib. Tidak sama dengan khutbah Jumat. Iya, tidak sama dengan khutbah Jumat. Orang yang sholat Id kemudian dia tidak ikut mendengarkan khutbah, maka tidak mengapa tidak ada masalah dengan sholatnya. Tidak ada masalah dengan sholatnya. Tapi orang Jumat, sholat Jumat tidak mendengarkan khutbah, dia berdosa. Kalau dia sengaja tanpa udur. Kalau dia sengaja tanpa udur. Walaupun sholat Jumatnya sah. Walaupun sholat Jumatnya sah. Wallahualam. Apa hukum seorang makmum mengatakan salah? Saat bacaan imam itu terdapat kesalahan. Dia tidak mengucapkan subhanallah. Tapi dia katakan salah. Kalau sengaja, batal sholatnya. Karena tidak cocok sholat untuk ucapan manusia. Kalau sengaja. Kalau dia tahu hukum. Tapi jika tidak tahu hukum, maka tidak batal sholatnya. Tinggal nanti diajarkan. Bahwa sholat tidak cocok untuk pembicaraan orang. Nabi telah mengajarkan. Laki-laki ucapkan subhanallah, perempuan dia menepuk tangannya. Menepuk tangannya. Wallahualam. Apakah puasa seorang itu masih sah? Ketika saat ia berpuasa selalu terbetik dalam hatinya, ia ingin membatalkan puasanya. Namun ia selalu yakinkan dalam hatinya bahwa puasanya ini masih sah dan menganggap ini hanya was-was. Bagaimana hukum puasanya orang ini Ustaz? Sah selama hanya terbetik saja dalam hatinya. Hanya terbetik saja dalam hatinya. Itu sah. Yang dibicarakan itu bisa membatalkan kalau dia sudah berniat untuk membatalkannya. Apakah itu batal atau tidak? Maka di sana ulama ada yang mengatakan batal dengan niatnya.
Walaupun ada juga yang berpendapat tidak batal dengan hanya niat. Karena butuh ada yang masuk. Niat itu kan yang dari dalam. Sementara kaidahnya adalah yang membatalkan yang masuk, bukan yang keluar. Bukan yang keluar. Pendapat itu lebih kuat insya Allah. Yang mengatakan hanya niat belum batal. Hanya niat belum batal. Walaupun di sana ada yang berpendapat baru berniat membatalkannya maka telah batal. Wallahu alam. Mohon penjelasannya Ustadz terhadap orang yang masbuk dalam sholat. Dalam sholat id. Dengan masbuk 1 rakaat. Maka saat dia menambah rakaatnya, gimanakah yang harus dia ganti? Apakah rakaat pertama atau kedua? Yang pertama. Karena orang yang masbuk itu yang dia dapat itulah rakaat rakaat kedua. Rakaat kedua. Karena orang yang masbuk itu yang dia dapat itu adalah yang dianggap rakaat pertama. Sehingga nanti rakaat yang dia sempurnakan dianggap rakaat kedua. Dianggap rakaat kedua. Itu yang disebutkan walaupun di sana ada juga yang berpendapat dianggap rakaat pertama. Tapi yang kuatnya adalah dianggap rakaat kedua. Jika dia menambah yang kurang. Yang dia dapat pertama, dianggap rakaat pertama baginya. Walaupun imam sudah rakaat kedua. Wallahualam. Seperti apa contoh berbicara dalam sholat? Wah, kita perlu tanya itu. Saya kira berbicara itu kita paham semua, Ji. Ya kita bilang, gimana contoh tadi enak, Ji? Itu bicara namanya itu. Ya. Bicara, saya kira paham gitu. Ada orang yang tidak paham bicara? Gimana? Saya kira paham semua ini. Ini yang bertanya perlu dikasih hadiah. Iya. Berbicara, uruf, kebiasaan tak. Iya. Kebiasaan tak itu yang terjadi di masyarakat. Orang bilang, si fulan berbicara. Itu yang dikatakan berbicara. Iya. Misal ada orang bilang begini sama kita. Bicara atau tidak itu? Bicara atau tidak? Maka itu bukan bicara. Ini namanya al-urfu muhakkamah. Kebiasaan tak itu dijadikan hukum. Dijadikan hukum. Mungkin dipahami ini. Ini masalahnya ini yang bertanya ini. Saya mau kasih hadiah ini. Siapa? Baik, apa kurang? Dapat mi hadiah, mau ke hadiah apa? Yang penting jangan umroh. Faedah dari hadis yang 22. Faedah dari hadis yang nomor 220 sampai 221. Yaitu yang pertama. Sepakat para ulama siapa yang berbicara saat sholat dalam keadaan sadar mengetahui larangan dalam berbicara dalam sholat dan bukan untuk maslahat sholat maka sholatnya batal. Yang kumaksud itu Ustaz, yang maslahat kurang itunya Ustaz. Berbicara yang maslahat apa contohnya? Nah, itu yang kurang kutulis Ustaz. Yang maslahat sholat. Berbicara yang maslahat sholat. Itu yang kita contohkan sudah sebelumnya. Dia bilang subhanallah. Masalah sholat namanya itu. Atau imam lupa ayat. Dia lanjutkan ayatnya. Itu namanya maslahat sholat. Jadi apa hadiah ini? Karena kita ini laki ini. Berani mengaku. Sudah ke menikah? Wah, semoga cepat menikah. Masya Allah. Bukan di kita tadi itu yang datang. Kau kira kita itu deh. Alhamdulillah. Jadi apa hadiah tak? Yang tanggung umroh yang bilang. Apa hadiah tak? Pikir kami dulu. Baru bilang ke pekan depan. Dah? Pikir kami dulu baik-baik. Alhamdulillah. Di sini ada lanjutan. Lagi, tolong jelaskan sedikit tentang kudroh
Allah yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat. Keras-keras ini ya. Ngeri. Jadi sebenarnya begini saudara. Ini kan pertanyaan ini tidak keluar kecuali dari orang-orang filsafat. Jadi orang filsafat itu kan selalu memberikan keraguan kepada muslim. Itu dia kadang begini bertanya, apakah Allah mampu menciptakan segala sesuatu? Kita akan jawab, mampu. Sebagai pemula yang baru masuk di dunia filsafat, yang dia mau rekrut, yang dia mau tipu-tipu, kita akan bilang mampu. Setelah itu dia akan bilang lagi, kalau begitu apakah Allah mampu mencipta yang juga sama dengan Allah? Dia bilang ngomong begitu. Iya, apa jawaban kita? Kira-kira kalau ditanya begitu? Masya Allah begitu. Apa jawabannya? Nabi sudah tuntunkan. Kalau ada orang bertanya seperti itu, ada jawaban. Amantu billah. Saya percaya kepada Allah. Iya, itu jawaban. Bisa juga kita, jawaban kedua kita bertawud. A'udzu billahi mink. Saya berlindung kepada Allah darimu. Karena tidak ada yang bertanya begitu kecuali setan. Masa saya ini yakin. Allah berfirman. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menahannya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, semuanya mungkin bagi Allah. Tapi jika Allah ingin, apakah pertanyaanmu ini Allah inginkan atau tidak? Itu urusannya Allah. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya. Quran bilang begitu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kamu yang ditanya. Kan Allah sudah bilang begitu. Allah tidak ditanya tentang apa dia lakukan. Dia mau lakukan apa? Urusannya dia. Di tangannya segala sesuatu. Kamulah yang akan ditanya. Kamu disuruh yakin terhadap takdir. Semua itu terjadi atas ilmunya Allah. Semua itu terjadi atas hal yang telah ditulis oleh Allah. Semua itu terjadi karena semuanya dicipta oleh Allah. Semua itu terjadi karena semua itu dikehendaki oleh Allah. Itu saja yang kamu yakini. Itu saja yang kamu yakini. Saya yakin Allah mampu melakukan sesuatu. Tapi saya ragu akan itu. Silakan ragu. Silakan kamu ragu. Adapun saya yakin. Tidak mau saya ragu sekali sedikit pun. Kepada pencipta saya. Kalau kamu ragu, silakan. Urusanmu itu. Iya. Nanti kamu akan bertanggungjawabkan lagi di sisi Allah. Iya, itu terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak muncul kecuali dari orang itu. Iya, mereka. Yang pondasi dasar dari kesalahan adalah kesalahan dari orang filsafat sama dengan pendahulunya dari ahli kalam. Iya, kesalahannya adalah takdimul aql ala naql. Mereka itu selalu mendahulukan akal daripada dalil Quran hadis. Jadi kalau datang Quran kita ngomong Allah bilang begini, dia akan bilang tunggu dulu, saya kaji dulu apakah ini sesuai dengan akal atau tidak. Itu musibah besarnya orang filsafat. Itu musibah besarnya. Berbeda dengan generasi terbaik. Sahabat Nabi datang dalil sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Cocok akal, tidak cocok akal, mereka lakukan. Karena sudah banyak pelajaran. Tidak cocok di akal, tapi karena Nabi bilang begitu, begitulah yang akan terjadi. Sudah banyak pelajaran di mereka. Maka kita ini mencontohi saja mereka, itu lebih selamat daripada ilmu filsafat. Lebih bagus kita contohi mereka. Tapi hati-hati, mereka punya syubhat. Ini masalahnya. Mereka punya syubhat. Syubhatnya adalah ilmu al-khalaf.
afdal min ilmi salaf. Ilmunya orang belakangan lebih utama daripada ilmu terdahulu. Dulu masih kolot. Naudzubillah. Jadi mereka menganggap ilmunya lebih bagus daripada ilmunya sahabat. Itulah syubhatnya orang filsafat. Kalau kita tidak ragu, sahabat disebut di Quran, kamu disebut. Sahabat disebut di Quran bahwa mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sahabat, kamu apakah sudah ada jaminan Allah ridho kepadamu? Tidak ada. Akalmu tidak masuk di situ. Iya, kan kita tidak ragu bahwa ya kita berdebat dengan orang filsafat hanya berbusa mulut saja. Tinggalkan saja, enggak usah. Iya, hanya capek-capek. Karena bagaimanapun kita kasih tahu, dia selalu kaji dulu. Akal saya tidak cocok. Ya sudahlah. Iya, gimana caranya? Seharusnya yang menciptakanmu itu kan Allah. Akalmu itu diciptakan oleh Allah. Ia menurunkan Quran ini juga Allah. Seharusnya itu cocok dengan akalmu. Karena satu sumbernya. Tapi karena akalmu sudah tidak sehat. Maka kamu begitu. Jadi bilang saja, selamat tinggal akal sakit. Iya, saya tidak mau ikut itu. Bilang saja begitu. Dah, begitu saja. Saya pernah ditanya oleh orang tua yang masih awam bahwa apa perbedaan salafi dengan ormas yang lain. Saya ingin menjawab, kalau salafi itu dia mengikuti sunnah. Adapun ormas itu tidak mengikuti sunnah. Tapi saya khawatir untuk berucap seperti itu. Karena nanti dikatakan sok paling benar. Bagaimana menyikapi hal ini dengan hikmah? Sebenarnya kita ucapkan saja. Katakan saja. Mau dikatakan sok benar, sok ini, tidak ada masalah. Ya. Alhamdulillah kalau ada orang bilang sok benar, alhamdulillah, cium tangannya. Karena Nabi saja dibilang tukang sihir. Iya kan? Tidak, orang musyrikin tidak pernah bilang ke Nabi sok benar. Tidak. Kan begitu, berarti kita masih ringan. Jelaskan saja, salafi itu cinta dan bencinya dibangun di atas Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Tidak dibangun di atas anggaran dasar yayasan. Antum paham sih? Dah, bilang begitu saja. Setelah itu dia bilang, mau masuk surga sendiri kamu. Tidak, saya mau Bapak masuk surga, makanya saya kasih tahu Ki. So benar kamu. Alhamdulillah kalau Bapak akui saya benar. Alhamdulillah. Sampaikan saja, enggak usah takut. Enggak usah takut. Bisa saja orang itu bertanya karena mau tahu apa yang kita pegang. Bismillah, Ustadz, saya biasa menghayal pada saat imam membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah panjang. Apakah sholat saya tidak sah? Sah. Tetap sah walaupun kita menghayal. Yang penting kita tahu ruku, tahu sujud. Jangan sampai kita menghayal, imam sudah sujud, kita masih berdiri. Itu tidak sah. Tidak sah. Jadi selama kita imam baca Al-Fatihah, setelah dia Al-Fatihah kita Al-Fatihah, atau ikut Al-Fatihah, setelah itu kita menghayal qadarullah. Ya, kemudian imam ruku kita ruku, imam bangkit kita bangkit, sujud kita sujud, sah sholatnya. Sah sholatnya. Nanti ada bab khusus dari penulis, bab terkait dengan khusyuk. Ada nanti insya Allah. Apakah yang menunjukkan suatu dalil itu dikhususkan untuk Rasulullah? Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan itu khusus untuk Rasulullah. Jika Allah katakan bahwa hal tersebut khusus untuk Rasulullah, maka kita katakan itu tidak berlaku bagi kita umat. Itu tidak berlaku bagi kita umat. Di surah apa itu ada ayat?
khalisatan laka. Sultan, temanku, bantu dulu saudaramu ini. Surat Al-Ahzab, apa dia bilang? Lupa juga. Wah, masalah itu. Surat Al-Ahzab ayat di 50 misalnya. Iya. Jadi di surah Al-Ahzab itu terkait dengan nikah dengan cara hibah. Rasulullah itu punya kekhususan. Kalau ada perempuan yang datang kepadanya, ya Rasulullah, saya ingin menikah denganmu. Maka Rasulullah bisa menerimanya dan langsung jadi istri. Langsung jadi istri. Iya, ini asalnya syariat bisa saja umum untuk kita. Bisa saja. Tapi Allah berfirman, in wahabat nafsaha lin nabi. Di surah Al-Ahzab yang disebut oleh Sultan tadi. In wahabat nafsaha lin nabi. In arodan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika ada seorang perempuan ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi, nikah secara hibah. Kemudian Nabi ingin menikahinya, maka jadi istrinya. Allah berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus untukmu, wahai Muhammad. Tidak berlaku untuk mukminin. Tanda? Tidak berlaku. Kalau ada perempuan datang kepada kita, saya ingin menikah dengan kamu Ustaz. Langsung bilang, baik saya terima. Langsung jadi istri. Tidak berlaku. Itu khusus untuk Nabi. Ini cara tahu pertama. Cara tahu kedua, Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi sendiri yang mengatakan. Atau nampak dari perbuatan Nabi, itu belum lakukan dan tidak dilakukan oleh sahabat. Contoh yang Nabi katakan. Dulu Nabi puasa wisol. Tahu puasa wisol? Nabi sahur tadi subuh. Sebelum fajar. Tadi maghrib belum tidak buka. Tidak berbuka puasa. Datang sebentar sahur. Belum tidak makan sahur lagi. Lanjut sampai besok. Berpuasa. Besok maghrib baru berbuka. Berpuasa 2 hari berturut-turut. Iya. Sahabat melakukannya. Karena Nabi melakukannya. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan puasa wisol. 2 hari berturut-turut begitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah innaka tuwasil, kamu wisol. Kata Nabi, innama at'amani rabbi wasqani. Saya diberi makan dan diberi minum oleh Robku. Artinya Nabi punya kekhususan dalam hal itu. Tidak berlaku untukmu. Jadi ini namanya nas dari Nabi. Nabi yang bilang itu khusus. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Iya. Dan Nabi memberikan keringanan. Waman tuwasil. Dan siapa memang mau melakukan wisol. Sampai sahur saja. Jadi tadi maghrib tidak buka. Tidak buka. Misalnya ada orang mau puasa Daud. Sudah puasa Daud syahwatnya tidak turun-turun. Pokoknya di atas berapa derajat terus. Iya. Tidak turun-turun syahwatnya. Maka boleh melakukan puasa wisol. Tapi sampai sahur. Sampai sahur. Tadi maghrib tidak buka. Kapan dia berbuka puasa? Nanti waktu sahur dia makan. Itu dibolehkan. Adapun 2 hari berturut-turut. Itu kekhususan Nabi. Nabi yang bilang. Itu kedua. Ketiga, Nabi tidak bilang, Quran tidak bilang. Tapi hal itu hanya dilakukan oleh Nabi, para sahabat tidak mencontohinya. Di antara contoh dalam hal ini adalah tahnik. Tahu tahnik? Ketika ada bayi lahir dulu di masa Nabi. Orang-orang tidak menyusui duluan anaknya. Langsung dia bawa ke Nabi, gendong. Bawa ke Nabi. Dan Nabi mengunyahkan kurma dan memberinya makan. Bayi itu. Iya, ini namanya ditahnik. Ditahnik. Ketika Nabi meninggal, tidak ada orang yang membawa anaknya ke Abu Bakar. Tidak ada orang membawa anaknya ke Umar. Tidak ada orang membawa anaknya ke Utsman, ke Ali.
Maka dari sini kita pahami itu namanya kekhususan Nabi. Karena air liurnya Nabi apa? Berberkah. Kita berkarat. Iya, tidak ada nas kita. Iya, malah yang ada nanti masuk bakteri pertama di bayi dengan air liurta itu sudah campur dengan banyak garam. Iya, tidak ada dalil bahwa air liurta berberkah. Nabi berberkah. Makanya sahabat tidak melakukannya. Ini namanya kekhususan. Ini namanya kekhususan. Dan pembahasan dalam bab ini sangat banyak contohnya. Tapi mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi itu bisa mewakili. Masya Allah. Mana nih? Kita belum sentuh-sentuh pertanyaan banyak ya. Kita supaya adil sedikit kita buka ini pertanyaan, ada amplop pertanyaan akhwat. Banyak sekali ini. Masya Allah. Lama-lama ini saya tidak mau kajian ini, tanya jawab saja. Bolehkah kita berzikir menggunakan tasbih? Lalu apabila kita sedang sholat, orang tua kita memanggil, apakah harus kita batalkan sholat kita lalu menjawab panggilan tersebut? Iya, di sini berzikir dengan tasbih boleh. Berzikir dengan tasbih yaitu itu yang tahu tasbih kan? Apa itu? Yang biji-bijian. Boleh. Yang penting tidak diyakini bahwa sunnah pakai tasbih. Enggak, itu cuman alat hitung. Boleh. Diperbolehkan hal tersebut. Apabila kita sedang sholat dan orang tua memanggil, boleh kita membatalkan sholat? Boleh, kalau itu sholat sunnah. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib, kita percepat. Boleh kita percepat. Wallahualam. Ustadz, tolong buku hadiah untuk muslimah dicetak lagi. Masya Allah, tidak ada uang. Saya terus terang. Iya, sekarang kita lagi fokus, saya terus terang. Semua uang ke cetak buku bahasa Arab. Nahwu Sorob untuk RBA. Ya kalau ada orang mau cetak, silakan saja. Yang mau cetak silakan. Nanti dikasih. Atau nanti kita bagikan saja itu filenya, PDF-nya insya Allah. Saya memang sudah ada rencana bahwa buku yang tidak bisa saya cetak lagi, tapi orang butuh, saya mau bagikan PDF-nya. Tunggu saja. Kita kerja itu besok. Buku ini kita akan bagikan PDF-nya. Segera. Insya Allah. Iya. Begitu saja. Supaya bermanfaat untuk orang. Daripada tunggu uang baru bisa dibaca. Iya. Karena seandainya cetak itu bisa pakai daun-daun. Sudah lama itu dicetak. Iya. Alhamdulillah. Jadi nanti kita bagi insya Allah. Semoga dimudahkan. Kalau disimpan, kalau di samping saya kelihatan punggung tangannya ketika sholat. Digerakkan duduk di antara dua sujud atau saat bertasyahud. Apakah dibiarkan saja atau bolehkah saya gerakan tangan saya untuk menarik kain jilbabnya agar menutupi punggung tangannya? Boleh, tapi kalau kita melihat bahwa orang di samping tak adalah orang baru, belum dapat ilmu tentang itu, maka tidak apa-apa. Dia punya udur karena tidak tahu. Nanti tinggal setelah sholat kita sampaikan, kita nasihati bahwa perempuan itu dalam sholat semuanya aurat. Kecuali wajah dimaafkan untuk kelihatan, kemudian telapak tangan dimaafkan untuk kelihatan, telapak kaki dimaafkan untuk kelihatan. Kita sampaikan saja ilmu, lebih lemah lembut pada orang. Ini kan hanya kelihatan tangan. Di zaman Nabi ada orang kencing di masjid. Para sahabat menghadiknya. Kenapa dia kencing? Tapi Nabi bilang biarkan. Tentunya saudarita ini hanya kelihatan tangan. Hanya kelihatan tangan. Iya, nasihati saja. Maka ketika tadi kencing Nabi bilang biarkan. Setelah selesai kencingnya, Nabi suruh ambil air untuk siram. Baru Nabi kasih tahu orangnya.
Itu namanya boleh diakhirkan nasihat. Boleh diakhirkan nasihat. Baru Nabi kasih tahu, ini masjid tidak cocok untuk kencing. Nah, sama, itu yang kita lakukan. Tidak perlu dalam sholat kita pergi tarik. Ada orang lagi tidak rapat dalam sholat. Langsung tarik. Jangan, nanti saja dinasehati. Nanti saja dinasehati setelah kita melihat bahwa orang ini bisa dikasih tahu. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengidap penyakit kanker payudara, apakah termasuk suatu hal yang harus disampaikan ketika sedang ta'aruf dengan seseorang? Sampaikan saja. Sampaikan. Jangan sampai nanti dia kecewa dan menyesal. Sampaikan saja. Iya, kita kasih tahu. Dan ketika ada seorang memberitakan tentang kekurangannya, seorang yang nanti misalnya tidak jadi maju, tidak boleh dia sebarkan. Karena bisa saja dia tidak terima, tapi ada orang yang akan menerimanya. Jodohnya. Iya, ada orang yang akan menerimanya sebagai jodohnya yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampaikan saja, jujur saja. Kejujuran itu membawa kebaikan. Apalagi terkait dengan penyakit yang ada hubungannya nanti dengan suami. Satu lagi ya, Masya Allah. Bisa disimpan pekan depan, kalau disimpan lagi bertumpuk banyak sekali. Ini pertanyaan terakhir, darurat ini. Dia bilang, dia tulis memang, darurat. Masya Allah. Dan semoga tidak ditulis semua darurat. Insya Allah saya ikut, Ustadz? Insya Allah saya ikut berserikat dalam 7 orang pada ibadah kurban. Qadarullah suami saya baru meninggal dunia. Apakah boleh saya meniatkan untuk mengikutkan dalam ibadah kurban ini keluarga yang masih hidup, anak dan ibu dan suami saya Ustadz yang telah meninggal? Boleh. Boleh. Masuk, boleh. Kita itu berkurban meniatkan keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Boleh niatkan keluarganya. Boleh dia meniatkan dan mengikutkan keluarganya. Yang masih hidup dan yang telah meninggal. Apalagi kalau kita tidak memiliki pemimpin dalam keluarga. Maka yang dipimpin bisa menggantikan kedudukan yang memimpinnya sebelumnya. Dalam niat berkurban. Itu wallahualam. Mohon maaf masih banyak sekali ini pertanyaan yang belum sempat dijawab. Mudah-mudahan dimudahkan di masa yang akan datang. Alhamdulillah di kesempatan depan mungkin akan dijawab pertanyaan kita yang masukkan saja, mudah-mudahan ya sempat dijawab. Alhamdulillah semua yang benarnya itu semata dari Allah dan yang kurangnya dari kekurangan kami. Mohon maaf dari hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.